Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Nama saya adalah Fajar Agil Kurniawan, mahasiswa program Profesi Insinyur Reguler Batch 13 Universitas Indonesia. Pada malam ini saya akan mempresentasikan hazard analisis pada pekerjaan pengecoran di ketinggian. Ini adalah analisa bahaya atau hazard analisis pekerjaan pengecoran di ketinggian. Berikut merupakan bahan uraian analisa bahaya pada pekerjaan pengecoran struktur ditinjau dari manusia, peralatan, material, dan lingkungan, beserta mitigasi risiko dan tindakan preventif yang direkomendasikan. Bahaya yang saya analisa adalah bahaya bekerja pada ketinggian dengan metode fault free. Ini adalah bagian dari hazard analisis yang saya kerjakan. Yang pertama adalah hazard identify analisa bahaya bekerja di ketinggian dan pengecoran. Menurut cost deviation, yang pertama tidak menggunakan full body harness, yang kedua bekerja tidak fit, yang ketiga cuaca buruk. Dari cost deviation timbullah loss event, yaitu bekerja terjatuh dari ketinggian. Lalu kita adakan preventive safeguards-nya, yaitu untuk mencegah menggunakan MATM plus 1E, Man, Material, Method, Machine, and Environment. Dari loss event kita jabarkan kembali. Mitigasinya adalah pemeriksaan luka korban tidak panik, mengobati luka, lalu dibawa ke rumah sakit. Unmitigasi adalah kerugian biaya, produktivitas terganggu, dan juga bisa membuat proyek berhenti. Impact atau akibat yang ditimbulkan adalah pekerja yang terjatuh dari ketinggian bisa patah tulang, cacat, atau bisa meninggal. Ini adalah analisis hazard menggunakan metode fault free. Yang pertama, dari jatuh dari ketinggian bisa disebabkan oleh faktor manusia atau faktor material. Dari faktor manusia atau faktor material, kita jabarkan kembali. Faktor manusia bisa disebabkan oleh kurangnya pengetahuan atau pekerja tidak fit atau bisa disebut kelelahan. Dari kurangnya pengetahuan bisa kita jabarkan kembali ke yang paling basic, yaitu tidak adanya pelatihan pekerja di ketinggian atau pekerja tidak ahli dalam bidangnya itu karena tidak ada standar rekrutmen pada suatu pekerjaan. Kemudian masih dari faktor manusia, yang poin kedua yaitu pekerja tidak fit atau kelelahan. Itu bisa disebabkan oleh tidak ada pengecekan kesehatan pada pekerja sebelum bekerja. Yang kedua, tidak ada shift pembagian kerja. Tidak ada pengecekan kesehatan pada pekerja itu karena tidak ada tenaga medis perusahaan atau daripada proyek tersebut. Tidak ada shift kerja itu karena kurangnya perencanaan dalam kebutuhan manpower. Lalu kemudian kita jabarkan jatuh dari ketinggian yang disebabkan oleh faktor material. Karena penggunaan peranca yang tidak standar, itu disebabkan oleh kurangnya pengetahuan terkait peranca layak atau pendatangan peranca yang tidak sesuai. Kurangnya pengetahuan terkait peranca layak itu karena tidak ada tim khusus atau tim ahli peranca. Pendatangan peranca yang tidak sesuai itu karena filter penerimaan material yang tidak ada. Dari bagan fault tree ini bisa kita klasifikasi, yaitu yang pertama adalah event fault, yaitu pekerjaan cor jatuh dari ketinggian. Lalu penyebabnya dari faktor manusia atau faktor material, ini adalah overall structure. Dari overall structure kita klasifikasi kembali, kita turunkan kembali, kita explore range successive level of detail. Ini adalah eh, bagian-bagian yang bisa kita turunkan dari penyebab-penyebab overall structure tersebut. Lalu dari bagian-bagian cabang-cabang ini kita bisa turunkan kembali, kita analisa kembali ke penyebab yang paling dasar, yaitu basic event. Misalkan tidak adanya pelatihan kerja di ketinggian, tidak ada tenaga medis, tidak ada tim khusus ahli peranca. Ini adalah contoh-contoh dari basic event. Dan fault free hazard analysis yang saya kerjakan ini kurang lebihnya seperti ini, yang bertemakan jatuh dari ketinggian pada suatu proyek.
Kemudian kita lanjut ke tindakan preventifnya yaitu 4M+1E. 4M+1E adalah man, material, method, machine, and environment. Ini adalah tindakan pencegahan yang kita gunakan pada proyek yang saya kerjakan. Yang pertama adalah man. Yang pertama melaksanakan pengecekan kesehatan sebelum aktivitas di pekerjaan ketinggian atau fit to work. Melaksanakan pelatihan pemakaian full body harness dan juga briefing sebelum memulai bekerja atau toolbox meeting. Yang kedua dari segi material, alat pelindung diri harus sesuai standar. Full body harness harus layak dan sudah dilaksanakan pengecekan oleh safety. Yang ketiga adalah pemasangan tali pengaman kerja atau lifeline untuk pencantuman full body harness sudah sesuai. Lanjut ke yang ketiga, metode adalah bekerja sesuai dengan metode kerja yang standar dan sudah mendapat persetujuan dari engineer. Lalu mesin, dari alat, pengecekan alat bantu angkut PC untuk menghindari kecelakaan, pemeriksaan dan tools secara rutin. Yang terakhir ada environment, bekerja pada cuaca yang kondusif atau menghindari cuaca hujan deras atau petir. Yang kedua, menciptakan lokasi kerja yang aman. Ini adalah mitigation atau mitigasi yang saya analisa dari kejahatan jatuh dari ketinggian. Yang pertama, pemeriksaan luka korban, tidak panik, dan segera melakukan tindakan penanganan pertama pada kecelakaan. Yang kedua, jika tidak memungkinkan untuk diobati, harus segera dibawa ke rumah sakit rujukan. Yang ketiga, stand down meeting dan evaluasi. Yang keempat, pelaksanaan audit pengecekan penerapan tanggap darurat. Sekian penjelasan presentasi dari Fault Free Hazard Analysis yang saya kerjakan. Untuk lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.